dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair sayang. Sama-sama, Alhamdulillah. Abi, Ya. Kakak izin dulu ya. Bunda Silakan. sama pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga baru sahur ya. Belum sempat minum banyak tadi, Masya Allah. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Para pencinta Asmaul Husna ya. Baik Bun, baik. Alhamdulillah. Insya Allah tetap semangat ya sahurnya ya. Pakai apa nih? Tadi Bunda masak sayur asem, tempe balado, sambal harus ada, sama ikan teri. Aduh, nikmat banget ya, Masya Allah. Nih hari demi hari biasanya makin malas sahur. Jangan malas, karena sahur itu adalah sunnah insya Allah ya, buat kebaikan kita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang asma Allah yang luar biasa, maha sempurna ya. Kalau kebalikannya dari kemarin, kalau kemarin rada-rada serem ya Allah yang maha merendahkan. Sekarang Allah memiliki asma Ar-Rafi'. Allah yang maha meninggikan. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi tema kita hari ini adalah bersabarlah, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Nah, ini juga kalimat sabar. Ya, ini pendek aja kalimatnya, katanya pendek aja. Tapi ini juga berat juga, Bi. Iya. Sabar. Kadang-kadang orang kalau udah saking capeknya, saking udah diuji bertubi-tubi dan sebagainya, sering dizolimi atau sering mengalami kesusahan, sering mengatakan, sabar saya sudah habis. Sebetulnya sabar itu emang ada stoknya gitu, stok habis atau gimana? Harus sampai kapan kita harus bersabar sampai kita tuh mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah gitu, Bi? Iya, jadi makasih kakak bacaan Qur'annya. Sama, Bi. Surat ke-58, juz ke-28 di ayat ke-11. Yang di situ ada fi'il mudhari' yang berbentuk padahal musuh loh, fi'il mudhari' dengan kasroh. Tapi di situ ada yarfa'i. Ya, jadi sampai hari kiamat di mana-mana fi'il mudhari' nggak akan ketemu sama kasroh. Tapi di sini ada kasroh. Nah, itulah karena dibaca wasol, kata kaedah dalam Kailani as-sukun idza hurika bil kasroti. Kalimat sukun kalau ada mau dibaca wasol, maka datangkanlah harokat kasroh. Yang kalau kita lihat dari siyakul kalam, dari awalnya ini tetap aslinya yarfa'. Nggak ada kasrohnya. Karena sebagai jawab dari fi'il amr sebelumnya. Nah, ada apa di sini? Yang artinya adalah niscaya Allah meninggikan. Pasti berarti. Nah, iya. Jadi niscaya berarti udah nggak pakai insya Allah lagi, gitu. Nah, jadi itu secara maknanya. Oleh karenanya dengan sekarang kita ngebahas dari kajian Asmaul Husna di asma Allah yang bernama Ar-Rafi', maha meninggikan. Nah, jadi Bunda kita ada jawab syarat, ada sebabnya dulu di situ. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Ya, wa idza qila suju pangsudu. Hai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kamu
datang ke satu majelis dianjurkan untuk meluaskan tempat. Dalam arti kata, ini pentingnya untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Makanya kita pun harus meninggikan, menghormati orang dulu. Jadi kalau bahasa Abi, tidak mungkin menjadi pembicara yang baik sebelum menjadi pendengar yang baik. Nah, dari sini kita kadang-kadang kan di majelis Bunda kelihatan orang-orang yang akan tinggi derajatnya karena ilmu dan iman, dan juga orang-orang yang nampak dengan kebodohannya. Maksudnya keawamannya nggak mengerti tentang majelis. Ustadzah sudah ceramah, udah konsen dengan kajian, kita datang telat. Kadang ada tuh, udah datang telat, majelis penuh, Assalamualaikum. Ucapan salam itu bagus. Tapi di saat majelis sudah berjalan, ustadzah sudah ngisi, maka jadi kelihatan kebodohan kita. Kenapa? Karena adabnya nggak begitu. Nah, di dalam Quran di situ disebutkan, kita yang sudah merasa duduk duluan, ada teman kita baru datang dan dia juga beradab, menghormati ustadzah yang sedang mengisi. Dia nggak perlu beri salam, walaupun salam itu bagus, tapi karena saat sekarang nih dia tahu tempatnya, maka kita yang mengetahui itu tempat sudah sempit, tolong kasih kode, kasih tempat buat kita, buat teman kita duduk. Jadi jangan pelit. Ini kadang-kadang kita malah, mohon maaf ya, jangan kasih. Maka orang yang punya sifat begitu, dia hormati sahabatnya, dia tinggikan. Yafsahillahu lakum. Allah akan tinggikan lagi derajatnya. Allah permudah lagi urusan. Ini perlu mungkin banyak dibahas di majelis-majelis ya, karena banyak yang kurang, mungkin belum paham, belum sampai ke situ ilmunya. Insya Allah dengan menonton Asmaul Husna ini, jadi kalau ada yang telat datang ke pengajian atau majelis apapun, kalau memang itu sudah berjalan, terlambat, duduk aja langsung. Tidak perlu mengucap salam, tidak perlu salaman. Itu karena merusak konsentrasi udah pasti. Dan yang di majlis sudah datang lebih duluan, ya ada tempat kosong, kasih temannya. Nah, ini baru hal kecil nih tentang meluaskan. Jadi jangan membuat orang lain susah gitu ya. Ini baru-baru sedikit nih yang kita bahas nih tentang Allah meninggikan derajat manusia. Masya Allah. Kita akan bahas kembali lebih dalam lagi di Asmaul Husna. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi kita lanjutkan kajian kita di Asmaul Husna. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman menemani santap sahur Anda sekeluarga, insya Allah ya, menjadi lebih nikmat lagi dengan kita sambil sharing belajar ilmu. Kita akan mengkaji lanjutan kita tentang Asma Allah Ar-Rafi', Allah yang maha meninggikan, Masya Allah. Bersabarlah, maka Allah akan meninggikan derajatmu ya. Kita bahas sekali lagi, tadi sedikit lagi ya, tentang adab dalam majelis ya. Jadi salam itu bagus. Betul. Di saat kita mengucapkan, memang di majelis kita datang, belum ada ustadzah yang mulai ngisi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita salaman. Bagus itu ya. Itu bagus. Di saat memang majelis belum mulai. Tapi di saat ustadzah sudah konsen dengan ceramahnya, dengan kajian kitabnya, lantas kita datang telat masbuk, maka tidak perlu bicara ucap salam lagi. Tidak perlu kita keliling untuk bermusyafahah lagi. Oke, kita lanjutkan lagi nih bagaimana caranya supaya kita tuh selalu sabar menghadapi segala ujian ya. Hidup ini kan sekolahan ya, Bia. Hidup ini ujian isinya sampai kita masuk ke liang lahat nanti ujian terus. Bahkan mungkin nanti di dalam ujiannya lebih ini lagi. Kita kan nggak bisa ngapalin manrobukat segala macam, itu hanya amal perbuatan kita yang akan menjawab nanti. Nah, gimana di dunia ini bekal kita untuk di akhirat nanti supaya kita itu bisa bersabar dan menghadapi segala ujian. Baik misalnya ujian itu bukan hanya kesusahan loh, Kak. Kesenangan itu ujian juga. Ketika dikasih banyak rezeki, banyak segala macam jabatan dan segalanya, itu ujian. Juga ujian kesusahan. Nggak punya anak, nggak ada rezeki, belum nikah misalnya. Ujian mertua lah, ujian ipar lah, ujian teman-teman lah, ngejauh kita tiba-tiba tanpa sebab misalnya. Gimana Bi supaya kita tuh tetap sabar dengan hinaan orang, cercaan orang, ujian yang masuk kanan kiri. Karena kita tuh pengen tinggi derajatnya di hadapan Allah. Betul. Jadi ya sahabat Asmaul Husna Metro TV, kakak juga bunda, Allah memerintahkan caranya di surat kedua, juz kedua, ayat 152 dan 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah. Nah, ini yang pertama. Makanya Allah memesenin banget tuh sama kita. Hai kamu Taufikur Rahman, hai Aida, hai Kakak Ratinur Latifah, wahai para segenap kru Asmaul Husna, para ayahanda, para ibunda. Bohong kita kalau hidup gak punya masalah, karena hidup memang pasti ada punya masalah. Yang punya meninggal pun akan membuat jadi masalah terhadap orang hidup. Maka oleh karenanya ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Ada jawaban lagi, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Jadi bersabar di saat ada ujian. Oleh karenanya Nabi pun sampai bersumpah kakak untuk memberikan motivasi buat orang-orang yang sedang diuji dengan hal-hal yang gak enak. Apakah mungkin dizolimi, dikhianati, gitu kan? Apa dalam sabdanya ini sampai Nabi bersumpah, salah satu uksimu alhina, 3 hal aku bersumpah, yang diantaranya wala zulima abdun mazlamatan sabara ilaiha illa zadahallahu ta'ala izzan. Wala zulima abdun, dan tidaklah seseorang hamba yang dizolimi. Ya, ini bicara dizolimi tafsiran luas. Iya. Dikhianati, ditipu, ya pokoknya membuat hati kita tuh sakit. Ya, mungkin dihinakan, lantas dia terima dengan sobaro ilaiha. Dia bersabar. Sabar bukan tinggal diam, dia ngadu. Ngadunya bukan di sosmed. Ngadunya bukan curhat di story. Ngadunya bukan di status WhatsApp. Galau, tingkat, ya Metro TV, enggak. Gitu kan? Ngadunya di saat keheningan malam, munajat, dia ceritakan kepada Allah. Maka orang yang punya sifat begini, Nabi berjanji bunda, bahkan bersumpah di situ. Sabdanya, melainkan Allah akan angkat, tinggikan derajat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini tadi kan Nabi bilang ketika dizolimi, ketika atau dia mendapatkan musibah dan sebagainya, dia mengangkat tangan pada Allah. Tapi bukan berarti mendoakan yang membuat keburukan terhadap kita ya, bukan kan? Maksudnya berdoa untuk diri sendiri, bahwa minta dikuatkan, minta diberikan kesabaran, minta diganti segala musibah atau segala ujian yang kita terima ini berubah menjadi pahala. Ada doa khusus nggak, Bi? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Wa akhlifli, dan berikan ganti kepadaku khairan, yang lebih baik minha, dari musibah ini. Amin. Apa Ada sih? pertanyaan dari netizen, jangan lupa saking nih, harus asiknya kita ngobrol. dengerin. Oke, kita dengerin dulu pertanyaannya ya. Netizen, Bi. Assalamualaikum Ustaz, saya Ibnu. Izin bertanya Ustaz, saya sering kali mendapatkan kezoliman dari orang-orang yang berada kedudukannya di atas saya. Allah bisa kapan saja mencabut kedudukan tersebut. Namun saya melihat orang tersebut malah semakin sukses Ustaz. Apa yang harus saya terapkan untuk saya juga bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustaz. Oh, Masya Allah pertanyaannya. Jadi kak, ini Nanti dulu ya kak. Coba kakak break dulu. Nanti Abi jawabnya di segmen 3. Oke. Dan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Alhamdulillah. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah kembali lagi kita di acara kesayangan Asmaul Husna ya. Kita akan lanjutkan membahas pertanyaan dari netizen ini. Sebenarnya banyak nih yang mengalami hal ini ya. Iya, Bi. Kok aneh gitu? Aneh ya kak ya? Pertanyaan tuh tadi, biasanya kan dia tuh merasa terzolimi sama orang yang kedudukannya tuh lebih tinggi gitu dari dia. Banyak, nggak cuma dia doang mungkin yang tadi bertanya. Nah tapi tuh orang yang ngezolimin dia justru kedudukannya makin tinggi terus. Sedangkan dianya gitu-gitu aja. Nah Bi, kira-kira gimana Bi? Itu bikin suuzon juga kadang-kadang sama Allah. Biar misalkan saya yang dizolimi sama dia tuh kedudukannya juga bisa lebih tinggi gitu dari dia, gimana Bi? Jangan-jangan Allah ketukar gitu? Enggak dong. Enggak dong. Ya, nggak boleh, Gimana nggak tuh, boleh Bi? suuzon sama Ya, Allah tuh. ada hadis yang mengutarakan di mana bahasa baginda Nabi wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah
siapa orang dan tidaklah seseorang yang dia merealisasikan rendah hati semata-mata karena Allah, melainkan Allah meninggikan derajatnya. Nggak Jadi kelihatan tapi ada ya. bahasa karena Allah, gitu. Bukan karena siapa-siapa Iya, ya. jadi di saat itu masih ngeluh, belum karena Allah. Enggak, kakak, ya. Abi ini alami nih semua. Jadi jangan ngelihat Taufik Rohman sekarang udah nongol di Metro TV. Gitu, ya. Dulu kalau ingat sejarah, ya Allah. Ya, kakak Gitu mau deh syukur. pokoknya. Kakak sedih diceritainnya. Gitu, Abi tuh stasiun dari Bogor sampai Beos, itu sampai hafal. Gitu kan, kenapa? Bukan karena memang yaudah keprihatinan hidup gitu kan, dan belum lagi ucapan-ucapan orang yang merendahkan kadang-kadang ya. gitu Membuat kita down. Iya gitu, ngapain lu belajar, ngapain lu, nggak enak lah didengarnya gitu kan. Dan Abi pun sampai sekarang masih kebayang semua wajah orang-orangnya gitu. Iya gitu, sedih ya, tapi bukan Abi balas dengan sumpah serapah. Nah, apa Bunda? Jadi solusinya kepada netizen yang seperti itu, ini kalau mau diamalkan Bunda ya, satu, segmen awal, segmen 2 udah kejawab. Barusan diperkuat dengan hadis yang saya bacakan, ada bahasa wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang hamba yang bertawadu karena Allah. Nggak cukup segitu doang, kemudian cara tadi curhatnya itu ada solusi sudah di surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-78 79. Simak tuh ikhwah ya, ayat 78 79 ini solusi untuk tinggi derajat nih. Ya, cuman jangan hanya teori, praktekkan. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidunuki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Ini janji Allah yang bersifat pasti, bukan janji elit politik, bukan. Dari kewajiban kita 5 waktu. Ada penekanan di ayat 78 waktu fajar. Berarti ada something nih di waktu fajar. Ya. Nah, kenapa? Karena ibarat pertelevisian di waktu fajar tuh, kalau di Mekah Madinah ditandai azan awal, baru azan kedua, azan subuh beneran. Berarti kalau ke kita di Indonesia berkisar kalau subuh 4:30 dari 3:30. Berarti karena kalau di Mekah di Madinah ternyata azan awal menuju azan kedua itu 1 jam. Nah, dari 3:30-nya itu kita jangan tidur. Ini istilah pertelevisian, ini jam prime time, ini jam mal. Nah itu kenapa? Karena disaksikan oleh para malaikat. Dan janji Allah, siapa yang bisa mencurhatkan dirinya bukan kepada orang tapi kepada Allah dengan hal-hal yang dia merasa dizolimi, dan dia istiqomahkan dengan sepertiga malam munajat pada Allah. Coba rasain dah. Ya, ini sampai lagi bisa dawam 1 bulan 40 hari aja pertama. Maka Allah berjanji, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Iya tuh, kata asa kalau kita ngaji nahwu, Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Jurumiyahnya, kitab tipis nih, masih dasar, berfungsi litaraji wa tawakku, janji yang pasti Bunda. Jadi bukan insya Allah lagi, niscaya Allah tempatkan kamu di derajat yang terpuji. Masya Allah. Kuncinya istiqomah. Ya. Jadi bukan cuma begitu dizolimi, biasanya orang kalau lagi tersakiti, lagi sedih, lagi down, itu deket banget sama Allah, ya kan? Jadi Banyak Bunda, ibadahnya. rahasia kecil saya sedikit sampai kata Sayyidina Ali, man sahiral layal faqad farihan nahar. Ya. Siapa orang yang di sepertiga malam dia hidupkan dengan ibadah, ini sebelum kepada tingkat derajat sukses ya. Hari itu aja, siang harinya pasti dia akan rasakan ketentraman, kenyamanan di siang hari. Amin, Masya Allah. Bih, apa sih tandanya kalau Allah itu
sudah meninggikan derajat seseorang. Kan kalau tadi kok kita yang dizolimin malah dia makin kelihatannya kok makin subur makmur loh jinawi gitu kan. Ini malah yang untuk orang yang tadi apa? kok makin tinggi, jangan seuzon dulu. Bisa jadi itu istidraj. Ya, kok akhlaknya makin ugal-ugalan, Nggak arogan, nggak ibadah. Itu bisa jadi istidraj apa? Diulur. Diulur udah kebangkitan jauh, di sekali tarik habis sudah. Ngeri itu. Ya. Nah, buat kita gimana? Nah, oleh karenanya Bunda, lewat surat Al-Mujadalah dan dengan Asmaul Husna Ar-Rafi'ah ini kita harus tanamkan dalam diri kita 4 ini. Ya. Yang pertama Kakak, karena Allah tinggikan derajatnya, nggak boleh nggak. Apalagi buat anak-anak milenial nih yang masih panjang ke depan, ilmu. Ya, makanya di santri kita kan selalu tuh Bunda dari awal. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Orang yang berilmu tinggi derajatnya sekalipun usia muda, orang yang bodoh rendah derajatnya sekalipun usia tua, kan begitu. Nah, enggak cukup ilmu aja, karena kalau cuma ilmu saja khawatir di Indonesia sudah kaya dengan orang-orang yang pintar, tapi masih miskin dengan yang pintar tapi hatinya benar. Nah, untuk mengantarkan menjadi orang-orang yang hatinya benar, padukan pendekatan diri kepada Allah di Ramadan ini dengan ibadah. Nah, akan berbuah nanti, ya. Jadi apa ini berarti? Ya, iman ini akan membentuk keimanan yang kuat, maka karakternya, hasilnya akhlakul karimah. Ya, Sayyidina Ali orang cerdas, berilmu, tapi tetap nggak songong sama Rasulullah. Kenapa? Imannya hidup, akhlak yang muncul. Ya, jadi bahasa Abi nggak bangga. Nggak ada satu yang ngomong kalian hafal 30 juz tapi kalau akhlaknya nggak ada, nihil, zong. Ya, kita berharap mungkin biasa-biasa saja, tapi akhlaknya bagus, insya Allah jempol 2. Apalagi bisa bagus hafalannya, akhlaknya juga. Nah, ini yang pergi namu di hari Sabtu, nenteng salak dan korma. Ilmu memang nomor 1, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Jadi tadi ilmu, iman, ikhlas, dan yang terakhir istiqomah. Istiqomah. Gak gampang loh istiqomah itu. Ya. Kenapa? Karena balasannya surga. Kalau ngeringan istirahat. Nah, ya, jadi tapi hadiahnya kipas angin doang. Iya, hadiahnya kipas angin doang. Kalau istiqomah hadiahnya surga, ya. Jadi setelah berilmu harus beriman. Terus Ikhlas. Yang terakhir istiqomah. istiqomah. Nah, gampang semuanya, tapi nggak gampang Harian jalannya. istirahat. Insya Allah ya Kak ya. Mang Ae, perkembangan Bunda. Bisa Ae, Bunda. Insya Allah ilmu kita hari ini ya, kita sharing sama-sama, pembelajaran juga buat diri kita semuanya, buat anak-anak kita, semua tetangga kita, saudara kita ya, yang menyaksikan ini. Semoga makin hari kita semakin menjadi hamba Allah yang bertakwa, beriman, makin rendah diri, makin tidak merendahkan orang lain. Karena kita pengen menjadi hamba yang sabar, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetaplah setia bersama kami di Asmaul Husna hanya di Metro TV bersama kita keluarga Ustadz Taufikur Rahman. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamu